Kami ucapkan selamat malam untuk kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada malam ini kita kembali dipertemukan di aplikasi Zoom untuk mengikuti belajar Alkitab interaktif online. Pada malam hari ini sudah tentu kami mau mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu guru, para kepala sekolah, dan semua guru-guru dan sahabat-sahabat siswa yang sudah bergabung yang berada di Indonesia kawasan Barat untuk kita mengikuti belajar Alkitab interaktif online. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada semua Bapak Ibu, para pemirsa yang sudah hadir dari malam pertama hingga tiba pada malam hari ini. Ini semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sehingga kita dipertemukan kembali di malam hari ini dalam aplikasi yang sama untuk mengikuti belajar Alkitab interaktif online. Sebelum kita tiba kepada pembahasan kita pada malam hari ini, saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, kami kembali dipertemukan melalui aplikasi Zoom. Kami akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Havelar. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mengurapi akan hamba Tuhan ini, agar dengan kehadirannya pada malam hari ini akan mendatangkan berkat bagi kami semua para pemirsa, khususnya Bapak dan Ibu guru dan seluruh sahabat-sahabat siswa yang sudah hadir dari setiap lembaga pendidikan di malam hari ini. Biarlah dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami mengerti dan kami memahami akan pelajaran kebenaran firman-Mu. Kami juga membutuhkan pertolongan dan rahmat Tuhan, agar supaya sinyal yang kami butuhkan tidak terganggu Tuhan. Semua berjalan dengan lancar, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau menyerahkan khusus hamba-Mu Pendeta Havelar ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan, rahmat-Mu besar bagi kehidupannya, agar setiap kata-kata yang akan dia sampaikan dan diucapkan di malam hari ini dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mau serahkan belajar Alkitab interaktif online ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah semua terjadi menurut kehendak Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa, dan mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar tentang apakah Tuhan yang menciptakan setan. Sudah tentu kita sangat membutuhkan jawaban yang pasti. Untuk itu, di malam hari ini apabila para pemirsa memiliki pertanyaan, silakan di-chat melalui aplikasi Zoom, YouTube, dan juga Facebook. Hamba Tuhan Pendeta Havelar akan memberikan jawabannya. Dan sudah tentu malam ini juga ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh hamba Tuhan Pendeta Havelar. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Havelar. Selamat malam saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dan pada malam ini saya berterima kasih kepada sahabat saya, kepada Pendeta Kanejo yang sudah memperkenalkan. Dan selamat datang kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, guru-guru, orang tua, khususnya anak-anak murid, anak-anak didik, dan anak sekalian hadir pada saat ini. Seluruh pemirsa yang ada, baik YouTube ataupun Facebook. Nah, sebelum kita mempelajari akan firman Tuhan, saya mengajak kita kembali tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, bersyukur kepadamu Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh datang kepadamu dan kami akan kembali belajar firman-Mu. Urapan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami boleh mengerti, terlebih ya Tuhan, kami boleh tahu rencana Tuhan yang terbaik
melalui firman Tuhan, dan kami boleh hidupkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami malam ini, berkati seluruh peralatan yang kami gunakan, termasuk Zoom yang kami gunakan, internet, biar semuanya dapat berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa, ampun dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tentunya pada malam hari ini saya coba untuk menjawab pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang masuk, ya ada 2 pertanyaan yang masuk, dan saya akan jawab pertanyaan ini yang masuk pada malam hari ini. Baik, saudara, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertamanya dari Gisel Sirituka, dan pertanyaan kedua dari Bapak Haryanto Kediri. Ini sahabat saya ini, ya. Pertanyaannya begini. Yesus mati di kayu salib karena ia menjelma menjadi manusia 100%. Betul sekali. Berarti dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Nah, apa maksud pernyataan bahwa Tuhan bukan manusia? Nah, ada di ayat, ya. Kemudian, samakah dengan waktu disalib? Kemudian pertanyaan kedua, selamat malam, mau tanya, kita harus ke surga. Ini slogan yang luar biasa. Kita harus ke surga. Persiapan apa yang harus kita capai sekarang? Semoga Gisel Sirituka, saya tidak tahu ini ibu, masih anak-anak atau gadis, saya tidak tahu. Tapi ini pertanyaannya bagus banget. Kemarin juga ya Gisel Sirituka berikan. Nah, baik, saya coba ungkapkan sedikit yang melalui Zoom ini. Dikatakan di dalam teologi ada 2 sifat dasar Allah dan manusia yang kita sebut dari teologi yang mengenal dengan bahasa Yunani yang disebut dengan theanthropis. Artinya theos berarti Allah dan anthropos berarti manusia, dan itulah Yesus Kristus. Nah, bukti kita akan lihat bukti kealahan daripada Yesus, dan kita lihat bukti kemanusiaan. Nah, Yesus menyandang gelar ilahi sehingga disebut logos atau firman. Kemudian Yesus memiliki sifat dasar kealahan. Ini kealahan Yesus, ya. Dan oleh karena hakikat kealahan dia memiliki Kristus, maka sifat dasar Allah melekat pada dirinya. Kemudian Yesus setara dengan Allah Bapa, ya. Ini konsekuensi logis dari karakteristik kealahan. Kemudian Yesus melakukan karyanya hanya dikerjakan oleh Allah, tentu saja dalam penciptaan, dalam pemeliharaan alam semesta ini. Sampai di situ. Kemudian kita lihat bukti kemanusiaan Yesus. Yesus memiliki segala unsur manusiawi, ya, baik tubuh jasmani, bisa dilihat, bisa dijamah, maupun jiwanya dengan segala dimensinya. Pengetahuannya, akal budinya, emosinya, kehendaknya. Yesus menangis, Yesus merasa lapar. Ini bukti unsur kemanusiaan ada dalam diri Yesus. Yesus mempunyai keluarga, silsilah, dan punya gelar sebagai anak manusia. Kemudian Yesus dilahirkan dari rahim seorang manusia melalui proses kelahiran, ya, seperti biasa, manusia biasa. Kemudian berikut Yesus selaku manusia juga mengalami pencobaan. Dia punya sifat dasar, ya. Yesus Kristus diteguhkan melalui pencobaan yang dialami. Nah, pada waktu dia berada di dunia, 100% kealahan itu dibungkus oleh kemanusiaan. Termasuk pada waktu dia disalib. Yesus menggunakan kealahannya adalah pada waktu dia bangkit. Nah, itu. Dan yang lain terbungkus untuk itu. Jadi dengan kata lain, Yesus yang sama, tidak ada bedanya. Ya, Yesus yang sama dan tidak ada bedanya. Kemudian pertanyaan kedua, nanti kalau ada kurang puas boleh WA ke saya, kemudian atau ada pendeta-pendeta, saya tidak tahu Gisel di mana, tapi boleh tanya pendeta atau gembala jemaatnya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana saya bisa ke surga? Nah, saya kembali ke ini. Ke surga, ya, kita harus ke surga. Persiapan apa yang harus kita capai? Nah, ini pertanyaannya luar biasa, ini bagus banget pertanyaan ini. Saya mau berikan kita ini. Boleh baca cerita Alkitab di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Bagaimana anak gadis yang bijaksana dan anak gadis yang bodoh. Ini melambangkan bagaimana persiapan menunggu pengantin yang tiba. Kita ini pengantin wanita, kita menunggu pengantin pria akan datang, yaitu Yesus Kristus. Sementara menunggu bagaimana supaya saya bisa ketemu, bisa masuk ke dalam prompes. Nah,
Apa yang membedakan mereka gadis bijaksana dan gadis yang bodoh? Ya, adalah persediaan minyak. Dan minyak itu adalah melambangkan Roh Kudus. Nah, jika kita memiliki kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka akan menghasilkan buah roh. Nah, boleh lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 23. Ya, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan itulah tabiat Kristus yang kita baca, yang kita pelajari tadi malam. Nah, seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan giat dalam menenangkan jiwa, bahkan hidupnya melakukan seperti, ya, akan muncul seperti tabiat Kristus. Karena dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 katakan kita adalah surat kiriman yang dibaca oleh semua orang. Nah, 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu apakah kamu tetap tegak di dalam Dia. Selidikilah dirimu. Paling sukar adalah melawan diri. Karena banyak tantangan di dalam diri kita yang menghalangi kita untuk menghidupkan buah roh. Saya mencatat di situ, kalau saudara baca di 1 Korintus 13 4 kasih, ya, hampir sama dengan Matius 25, ya, Galatia 5 22 sampai 23. Sama. Kemudian di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, ya, itu juga sama, hampir sama. Nah, kemudian peperangan yang terbesar adalah yang pernah berlangsung, ada peperangan melawan diri sendiri. Kalau saya mau bicara ini banyak, ya. Nah, bagaimana kita memasrahkan sepenuhnya hidup kita kepada kehendak Tuhan, itu memerlukan pergumulan setiap hari. Memerlukan setiap jam. Hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan yang bernama Ellen G. White menuliskan, kita tidak aman dalam 1 hari atau 1 jam tanpa berdoa. Nah, kita harus lebih dahulu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Barulah kita dibaharui di dalam kesucian. Itu kata kebahagiaan sejati, buku kebahagiaan sejati halaman 48. Jadi, Pak Haryanto, bagaimana kita harus ke surga adalah kita punya hubungan dengan Tuhan. Apakah kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup kita sehingga kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, inilah jawaban yang saya bisa berikan pada malam hari ini. Kalau kurang boleh sampaikan kepada kami atau gembala saudara, pendeta yang melayani di mana saudara berada. Baik, Bapak Ibu, saudaraku, para guru yang kami kasihi, anak-anak didik, anak-anak yang ada di rumah, pada malam hari ini kita akan belajar satu pelajaran khusus, yaitu satu pertanyaan yang luar biasa. Apakah Tuhan menciptakan setan? Apakah Tuhan menciptakan setan? Saya kira ini bagian ketiga kali kita pelajari, ya. Apa Tuhan menciptakan setan? Saudaraku, saat manusia di dunia ini, banyak manusia yang sering tertipu oleh makhluk jahat yang begitu pintar, ya, sangat pintar untuk merayu kita supaya tujuannya tercapai, mengikut dia dan kita bisa dapatkan kebinasaan. Dan dia disebut setan atau iblis. Pertanyaannya, apakah Tuhan menciptakan itu? Nah, adik-adik, saudara-saudaraku, para guru, orang tua yang kami kasihi, raja kegelapan jauh lebih hebat dibanding apa yang mungkin kita pikirkan. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa dia hanyalah tokoh dongeng. Tetapi, ya, Alkitab mengatakan bahwa dia betul-betul ada. Dia bukan dongeng. Dia betul-betul ada. Dan sedang menjerat, sedang menipu saya dan saudara. Menipu keluarga-keluarga, gereja-gereja, bahkan negara. Untuk apa? Menciptakan lebih banyak penderitaan di dunia ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada anak-anak yang kami kasihi. Coba lihat. Ini ada pertanyaan. Saya akan jawab dengan Alkitab. Siapa yang pertama kali berdosa di seluruh alam semesta? Siapa? Kita lihat. 1 Yohanes 3:8. Iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi yang pertama kali adalah siapa? Iblis. Wahyu 12 ayat 9 katakan, naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi setan ini juga disebut iblis. Ya, kita sudah lihat. Dia adalah pencipta dosa. Ya, yang pertama kali berdosa, pencipta dosa, kejahatan, tanpa kata-kata Tuhan di dalam Alkitab. Asal mula kejahatan di alam semesta tidak pernah akan diketahui. Waktu itu saya dengarkan pendeta Hutapi yang menjawab pertanyaan. Betul.
Tidak pernah diketahui asal mula kejahatan itu di alam semesta. Tapi yang kita tahu, yang pertama kali berbuat dosa adalah setan atau iblis, ular tua, naga besar, itu banyak sekali gelarnya. Saudara, adik-adikku, anak-anak yang saya kasih, itu yang pertama kali. Baik, apa nama setan sebelum berdosa? Kalau begitu, tadi kita sudah lihat ya, ada setan, ada iblis, naga, ular tua, ya. Apa namanya sebelum berdosa? Di mana dia tinggal pada waktu itu? Nah, ayatnya Yesaya 14 ayat 12 dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar." Nah, ini namanya bintang timur, ya. Fajar, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Nah, dengan kata di mana dia tinggal sebelum berdosa? Jatuh dari mana? Dari langit. Dari langit, di langit. Kemudian kapan? Waktu berdosa, dipecahkan dan jatuh ke bumi. Dengan hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, Bapak Guru, Ibu Guru, saudaraku, anak-anak yang kami kasih, semua pemirsa, baik di YouTube atau Facebook. Satu luar biasa. Lukas 10 ayat 18 ini yang Yesus katakan, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Jadi di mana tempat tinggalnya? Di langit. Di atas, sudah lihat, jatuh dari langit. Dan namanya luar biasa. Ini nama setan luar biasa sebelum berdosa. Bintang timur, ya, putra fajar. Kemudian ini, Yeskiel 28 dan 14 katakan, yang berjaga di gunung kudus Tuhan, engkau berada dan berjalan-jalan di tengah-tengah batu yang bercahaya. Nah, itu seperti kilat dari langit, dia turun. Nah, pertanyaan berikut. Kalau begitu seperti apa asal-usul setan? Seperti apa? Apa posisinya? Dan bagaimana Alkitab menggambarkan setan? Ya, Lucifer, ya, apa asal-usul Lucifer? Nah, sudah lihat. Dikatakan di dalam Yeskiel 28 ayat 13 pada hari penciptaan Nuh. Kemudian ayat 15 sejak hari penciptaan Nuh. Itu posisinya. Bagaimana Alkitab gambarkan? Dia ada di sana. Asal-usulnya di mana? Di surga. Kemudian kuberikan tempatmu di mana? Dekat kerub. Luar biasa ini. Dekat kerub yang berjaga-jaga. Saudaraku, dulu, kalau kita lihat di dalam Yeskiel berapa ini? 8 yang ada di sana. Dulu, setan itu adalah malaikat suci menaungi surga sebelum dia jatuh, ya, ke dalam dosa. Namanya waktu itu adalah siapa? Lucifer. Dan artinya Lucifer itu adalah pembawa terang. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian kita melihat di sini, kalau kita lihat, kuberikan tempatmu dekat kerub berjaga. Kemudian ayat 14, kalau saudara punya Alkitab di rumah, baca di ayat 14, ada satu gambaran dari kesempurnaan. Dikatakan engkau sempurna, penuh hikmat, maha indah. Ya, dekat kerub yang berjaga itu ayat 14 di bawah. Kesempurnaan. Saudara-saudaraku yang kekasih, para pemirsa, anak-anakku yang ada di sini. Inilah gambaran kesempurnaan. Engkau penuh hikmat, maha indah. Segala batu yang berhala engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaan. Sejak hari penciptaan. Sampai kapan? Sampai terdapat kecurangan padamu. Yeskiel 28 ayat 12 sampai 15. Jadi Lucifer, sekali lagi, Lucifer diciptakan Tuhan. Sama seperti semua malaikat lainnya. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 9. Ya, sama seperti malaikat lainnya. Lucifer adalah kerub yang berjaga untuk menaungi kerub. Apa itu kerub? Kerub itu jabatan tertinggi di antara para malaikat. Itu kerub. Jabatan tertinggi di antara para malaikat. Nah, satu lagi. Kalau saudara lihat, adik-adik baca di dalam Mazmur 99 ayat 1 dikatakan, dia ada di sebelah kanan. Ya, Lucifer adalah salah satu malaikat tertinggi. Nah, bagaimana ketampanannya? Ketampanannya luar biasa, saudara. Adik-adik, ganteng dia, tampan. Dia punya kecemerlangan, sangat cemerlang. Ya, sampai menyilaukan mata. Ya, Yeskiel 28 ayat 13 sangat jelas katakan. Menyerahkan bahwa Lucifer punya tenggorokan ini, ya, diciptakan Tuhan agar Lucifer menjadi penyanyi yang luar biasa. Saya lihat ada pendeta Honoman di sini, dia penyanyi. Ya, ada pendeta Chris, penyanyi.
Tapi Lucifer diciptakan tenggorokannya ini jadi penyanyi yang luar biasa, menjadi pemimpin biduan, pemimpin paduan suara, luar biasa. Saudaraku, menjadi pertanyaan keempat. Apa yang terjadi dengan hidup Lucifer yang menyeretnya ke dalam dosa? Dosa besar apa yang kemudian dia lakukan? Ayat Alkitab katakan di Yeskiel 28 ayat 17. Engkau sombong. Sombong karena apa? Saya sudah katakan tadi, dia tampan, dia cantik. Karena kecantikanmu, karena hikmatmu, kau musnahkan demi semarakmu. Wow, luar biasa. Kesombongan, kecemburuan, ketidakpuasan, apalagi keinginan untuk meninggikan diri, muncul dalam hatinya. Keinginan menjadi unggul, muncul dalam hatinya. Kenapa? Dia memunggulikan Tuhan dari tahtanya. Dia menggulingkan Tuhan dari tahtanya, lalu menuntut agar semua makhluk ciptaan Tuhan menyembah kepada dirinya. Kesombongannya muncul. Saudaraku, ini yang terjadi. Nah, baik, kita masuk kepada pertanyaan berikut. Apa yang terjadi? Sebelum saya teruskan, ini tadi ayatnya. Nah, apa yang terjadi di sekitar surga sebagai akibat pemberontakan daripada siapa? Lucifer. Apa yang terjadi? Maka timbullah peperangan di mana? Di surga. Lucifer sudah mulai berontak. Karena dia mau menyembah Tuhan, dia mau semua makhluk atau malaikat ciptaan itu menyembah kepadanya. Saudara-saudaraku, para guru, adik-adik yang saya kasih, anak-anak yang ada. Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Akhirnya apa? Mereka tidak mendapat tempat lagi di mana? Di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, akhirnya diapakan? Ayat yang kita sudah baca di pertama tadi, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan siapa? Dengan malaikat-malaikatnya. Jadi saudaraku, Lucifer mendapat dukungan sepertiga dari seluruh malaikat. Wahyu pasal 12 ayat 2 dan 3. Dia mendapatkan sepertiga. Dia berhasil menipu. Dapat dukungan sepertiga dari malaikat. Dan itulah menimbulkan pemberontakan di dalam surga. Tuhan tidak punya pilihan lain. Kecuali akhirnya dikatakan membuat Lucifer dan malaikat-malaikatnya. Kalau saudara baca di sini ya. Dilemparkan ke bawah. Lucifer dan malaikat-malaikatnya dilemparkan. Saudaraku, sepertiga malaikat. Dia berhasil untuk apa? Untuk tipu. Nah, ketidakpuasan hati Lucifer inilah berubah menjadi apa? Pemberontakan yang membawa melawan Tuhan. Sehingga sepertiga malaikat suci bergabung dengannya dalam usaha kudeta untuk menggulingkan siapa? Tuhan dari tahtanya. Baik. Di mana markas setan sekarang ini kalau begitu? Bagaimana pendapatnya tentang manusia? Nah, di dalam Ayub pasal 2 ayat 2 dikatakan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Kalau saya mau buat model bahasa hari-hari, hai iblis, dari mana kau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, kalau kita lihat di mana markas setan sekarang ini, dia jawabnya di bumi. Ya, di bumi. Saudaraku yang kekasih, itu di dalam ayat 2 pasal 2. Kemudian kalau kita lihat Wahyu 12 ayat 12. Nah, katakan, celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu. Di mana setelah itu? Pada waktu dilemparkan ke bumi, dia ada di bumi. Makanya Tuhan katakan, celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu. Di dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah apa? Singkat. Tapi ada ayat yang luar biasa. 1 Petrus 5 ayat 8. Ini janji Tuhan. Ini perintah Tuhan. Lawanlah apa? Iblis. Lawan musuh iblis. Lawan itu. Kenapa? Karena dia berjalan keliling. Nah, tapi ini harus kita lihat. Dia sudah dapat sepertiga, ya, dan kita perlu jalan. Lawan dia. Karena dia bisa menelan. Dia mengaum-ngaum mencari mangsa. Tapi kita perlu lawan. Siapa? Iblis. Nah, kalau kita lihat, kalau saya bertanya apa pendapat populer, markas setan adalah neraka sebenarnya. Markas setan itu adalah neraka di bawah permukaan bumi. Makanya kan hai bumi dan apa? Laut di bawah permukaan bumi. Ya.
Jadi apa itu benar? Saudaraku, markas setan sebenarnya adalah permukaan bumi, ya, bukan di bawah permukaan bumi. Nah, itu yang saya mau jelaskan. Kemudian pertanyaan ketujuh, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, apa satu-satunya hal yang dilarang oleh Tuhan agar jangan dilakukan? Apa hukumannya bila melanggar? Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 17 katakan begini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau apa? Makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Ini satu hal yang luar biasa. Mereka tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tidak boleh. Kenapa? Hukuman bila mereka memakannya adalah apa? Kematian. Kita bisa lihat itu. Kemudian pertanyaan ke-8. Makhluk apa yang digunakan setan sebagai perantara untuk menipu Hawa? Kebohongan apa yang dikatakan setan pada Hawa? Ya, kalau kita membaca Alkitab dikatakan, adapun ular, ia yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Ya, apa katanya? Yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah, salah ketik saya ada i-nya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Bukankah begitu? Nah, apa jawabannya? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu sekali lagi, ya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini dia ulangi lagi. Dia sudah tipu di kata pertama. Kemudian kata berikut, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kau makan buah itu, ya, matamu itu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah dalam hal apa? Kamu akan tahu tentang yang baik, kamu akan tahu tentang yang jahat. Itu dalam Kejadian pasal 3, ayat 1, 4, dan 5. Nah, saudaraku, di sini kita lihat, setan memanfaatkan ular. Ya. Dia memanfaatkan ular, binatang paling cerdas, dikatakan paling cerdik, paling cantik yang diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Untuk apa dia memanfaatkan ular? Untuk menipu Hawa. Beberapa orang berpendapat bahwa ular dulunya memiliki sayap, ya, dan bisa terbang. Boleh dilihat dalam Yesaya 14. Yesaya 14 ayat 29, Yesaya 30 ayat yang ke-6. Nah, ular dulunya tidak menjalar di tanah. Itu di dalam Kejadian 3 ayat 14. Dia tidak menjalar di tanah. Dusta setan pada Hawa ada dua hal. Yang pertama, kamu tidak akan mati. Tuhan katakan, kalau kau makan, kau akan mati. Yang kedua, memakan buah itu akan membuatmu pintar. Kenapa? Kau akan tahu tentang yang apa? Yang baik dan yang jahat. Saudaraku, orang tua, para guru yang kami kasihi, dia menciptakan segala macam dusta pada mulanya. Dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44. Dia campur adukan antara kebenaran dengan dusta. Sehingga dia dikatakan dialah bapa segala pembohong. Kebohongan yang mengandung sedikit kebenaran adalah kebohongan yang paling efektif. Tidak semua kebenaran, berarti ada kebohongan. Kita perlu hati-hati. Setan ciptakan dua kebohongan untuk menipu siapa? Menipu Hawa. Apa salahnya memakan segigit buah? Kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Ini dua hal. Yakobus 4 ayat 17 katakan, jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Tuhan katakan jangan dekat-dekat, jangankan menggigit. Ya. Jangan dekat-dekat ke pohon itu. Ya. Kalau ada perintah jangan jalan sendirilah, jalan sama suami ini jalan sendiri, berpisah dari suaminya. Jangan dekati pohon itu, nanti kamu bisa bahaya, bisa jatuh. Dia dekat, dia jalan sendiri. Nah, apalagi makan segigit. Nah, kita tahu kebenaran, kalau kita tidak lakukan dikatakan, Yakobus katakan, kita berdosa. Hawa tahu, tapi dia ambil dan dia gigit. Nah, kenapa Adam dan Hawa diusir? Nah, ini dia. 1 Yohanes 3:4.
Karena sebab dosa ialah pelanggaran akan hukum Tuhan. Kemudian barang siapa yang tetap berbuat dosa, dia berasal dari apa? Dari iblis. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang benar akhirnya ya dia tahu tentang yang jahat. Dia tahu tentang yang jahat. Kalau dikatakan di sini, dia tahu tentang yang jahat sesudah mereka memakan buah itu. Kenapa? Karena kasihnya Tuhan. Tuhan malahan dikatakan melahan pengetahuan tentang hal yang baik dan jahat dari Hawa. Sakit hati, duka, penderitaan, kematian. Itu yang dia tahu. Yang jahat. Dia tahu yang baik juga tentang hal yang baik. Dia tahu. Dan itu yang ada. Nah, saudaraku, orang tua, anak-anak yang saya kasih. Setan merasuki seekor ular. Dan dengan perantaran ular itu, apa yang dilakukan? Setan berbicara pada Hawa agar Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Baik, kita melihat kalau dia masuk ke dalam ini pertanyaan yang berikut. Kenapa dia diusir? Ya, saudara lihat ini, dia makan buah adalah dosa karena penolakan langsung dari perintah Tuhan. Nah, setan berharap ada keterpisahan antara Adam dan Hawa yang memakan buah pohon itu. Ada keterpisahan. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan dengan memakan buah terlarang itu, Adam dan Hawa menyatakan bahwa mereka berpihak kepada setan, musuh Tuhan. Makanya, kenapa dia diusir? Lebih baik dia keluar. Kalau tidak, dia memetik buah itu, dia akan hidup dalam dosa seumur hidupnya. Jadi dipisahkan, dibawa, keluar dari Taman Eden itu. Nah, baik, pertanyaan yang berikut. Ini Kejadian 3, 22 dan 24. Pertanyaan berikut. Apa fakta menakjubkan yang disingkapkan Alkitab tentang cara setan dalam menyakiti, menipu, melemahkan iman, dan membinasakan manusia? Saya lihat, ini luar biasa ini. Apa fakta yang menakjubkan yang disingkapkan Alkitab tentang cara setan? Dia menyakiti, dia menipu, dia melemahkan iman, bahkan membinasakan apa? Manusia. Setan gunakan segala macam cara, saudaraku, adik-adik, anak-anakku yang saya kasih. Segala cara yang bisa dipikirkan untuk menipu, membinasakan kita. Ya, anak-anak bisa ditipu, jangan salah. Kita ditipu, paling tidak seperti dia menipu Adam dan Hawa karena dia berbohong. Dia membuat kita bisa jadi berbohong. Kita perlu hati-hati. Jangan sampai berbohong. Kemudian kita meragukan akan kasih Tuhan. Dia menipu kita. Kita tidak percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, adik-adik, malaikat jahat bisa bertubuh padat seperti manusia. Berperan sebagai orang baik, bahkan seperti pemimpin agama sekalipun. Dan setan dikatakan akan muncul sebagai Yesus pada akhir zaman ini. Dengan cahaya yang menyilaukan. Dengan kuasa untuk membuat lidah-lidah api turun dari langit. Saudara, orang tua, para anak didik yang kami kasih. Tetapi, Tuhan telah mengingatkan kepada kita, jangan tertipu. Di dalam Wahyu 1 ayat 7 dikatakan, waktu Yesus datang, untuk kali kedua, setiap mata akan melihat dia. Setiap mata akan apa? Melihat dia. Kemudian, dia akan tetap di awan-awan. Nah, ini ada pelajaran khusus ini tentang kedatangan Yesus kedua kali. Dia akan tetap di awan-awan dan kakinya tidak akan menyentuh permukaan bumi. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Jadi kalau kita perhatikan ini luar biasa. Nah, sekarang kita lihat. Inilah kebenaran Alkitab tentang setan. Saya ingin sampaikan kepada saudara. Inilah kebenaran Alkitab tentang setan. Apa itu setan? Siapa itu dia? Mari kita lihat ini tabiatnya ya. Setan itu menyesatkan dan mengincar manusia. Itu ada ayat-ayatnya, saudara boleh lihat. Setan itu mendakwa atau menuduh dan membunuh, memerangi umat Tuhan, memasukkan umat Tuhan ke penjara, membuat mujizat dan berdusta. Hati-hati anak-anak. Membawa penyakit dan penderitaan seperti Ayub, walaupun setia. Bahkan dikatakan setan itu mencemarkan nama baik. Ya, mencemarkan nama baik. Sebenarnya iblis, bagus sekali ya. Lihat namanya, iblis artinya apa? Pencemar atau pemfitnah. Makanya dia apa?
mencemarkan juga nama baik. Apalagi, saya lihat ini. Mengutip dengan benar, tetapi sering mengutip dengan memutarbalikkan fakta, makna ayat Alkitab. Dia kutip, tapi tidak itu intinya sebenarnya. Dia putar balik. Apalagi yang dilakukan oleh setan? Menjerat, membuat perangkap, mengikat, menggoda manusia untuk berkhianat, memasuki merasuki manusia dan menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Kita perlu hati-hati jangan sampai kita menghalangi pekerjaan Tuhan. Tampil sebagai malaikat yang terang, padahal dia malaikat yang gelap. Ya. Kemudian apa lagi? Malaikat-malaikatnya berperan sebagai pemimpin agama. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Kemudian dikatakan bisa menurunkan lidah-lidah api dari langit. Dia meniru kuasa Roh Kudus. Nah, itulah yang dilakukan oleh setan. Oke, kita masuk pertanyaan berikut. Seberapa hebat dan efektifnya godaan dan strategi setan? Berapa besar, berapa hebat kekuatannya, berapa efektif godaan, berapa banyak strategi setan. Saat ini hamba Tuhan Pendeta Cakra dan seluruh departemen dan officer yang ada boleh coba buat kita semua mungkin bagaimana strategi penginjilan, bagaimana memenangkan orang. Tapi setan juga punya strategi yang hebat. Ya. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai 9 dikatakan dia berhasil menjerat sepertiga malaikat Tuhan. Dia punya strategi luar biasa, saudara-saudara. Sepertiga. Dia goda di mana? Di surga. Nah, apalagi yang berikut strateginya? Hebat efektifnya godaan yang dia buat terjerat, terjerumus, jatuh ke dalam godaannya adalah Adam dan Hawa. Luar biasa. Bukan hanya sampai di situ. 1 Petrus 3 ayat 20 katakan, semua manusia dia goda. Ya, semua manusia pada zamannya Nuh. Dia goda. Tapi ada juga yang selamat, hanya 8 orang. Nuh, istri dan 3 anak dan 3 anak mantunya. Itu yang selamat. Dan saat ini dia coba goda kita semua supaya jangan kita ke surga. Itu pertanyaan Pak Haryanto. Bagaimana ke surga? Harus ada kuasa Roh Kudus. Jangan sampai kita jatuh di situ. Saudara, anak-anakku yang kami kasih, Tuhan mau kita tetap setia untuk itu. Setan bisa membuat orang yang terhilang merasa yakin bahwa mereka pasti akan selamat. Hati-hati. Dia buat penipuan dan akhirnya mayoritas penduduk dunia akan mengikut dia. Wahyu pasal 13 ayat 3. Dan kalau orang sudah banyak yang ikut dia, Matius 7 ayat 14, Matius 22 ayat 14 kan, hanya sedikit yang akan diselamatkan. Hanya orang yang bertahan sampai akhir. Hanya orang minta kuasa Roh Kudus dan hidupkan apa yang Tuhan katakan. Dia yang akan menerima keselamatan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kekuasaan setan dalam menipu manusia di akhir zaman akan begitu besar sehingga hampir seluruh dunia akan mengikut dia. Kemudian saya buat satu pertanyaan lagi. Kapan dan di mana iblis akan menerima hukumannya? Kapan? Dalam bentuk hukuman apa itu? Dikatakan, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikatnya. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Apa katanya? Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Kapan dan di mana akan menerima hukuman? Pada saat Yesus datang nanti. Anak manusia akan menyuruh malaikatnya, kumpulkan mereka. Ini kedatangan Tuhan yang ketiga. Nanti kita akan belajar pelajaran berikut. Semua dicampakkan ke dalam dapur api. Wahyu 20 ayat 10 katakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Saudara, luar biasa. Ya. Benar dikatakan begini. Matius 25 ayat 41 katakan, dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Nyala dari hadapanku, kata Tuhan. Hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Kita yang tidak percaya, yang kita jadi pengikut yang digoda oleh setan. Tuhan katakan, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sediakan untuk siapa? Iblis dan malaikatnya. Kita pun dibuang ke situ.
Aku dikatakan menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Dan lenyap selamanya engkau. Yeskiel 28 ayat 18 dan 19. Saudaraku, iblis atau setan dilempar ke dalam lautan api yang ada di atas permukaan bumi pada akhir zaman. Dan api itu akan membakar setan sampai jadi abu dan mengakhiri keberadaannya untuk selama-lamanya. Dan dia tidak akan ada lagi untuk itu. Jadi, kemudian yang berikut, peristiwa apa? Ini sangat penting ini. Peristiwa apa yang akan selamanya menuntaskan masalah dosa yang mengerikan itu? Apakah dosa akan muncul lagi? Roma 14 ayat 11 katakan, karena ada tertulis, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Tuhan. Roma 14 ayat 1. Dia akan menghabisi sama sekali kesengsaraan. Tidak akan timbul dua kali. Saya lihat ini. Apakah dosa akan muncul lagi? Sudah dihabiskan itu kesengsaraan. Orang datang menyembah Tuhan, bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Untuk selama-lamanya. Dia tuntaskan masalah dosa yang mengerikan. Dan dosa itu tidak akan muncul lagi. Dikatakan dalam Nahum 1 ayat 9, ia akan menghabisi sama sekali kesengsaraan, tidak akan muncul dua kali. Dua hal penting akan menuntaskan masalah dosa. Yang pertama, semua makhluk di alam semesta, termasuk iblis dan para malaikatnya, akan berlutut mengaku bahwa Tuhan adalah lurus, Tuhan itu adil, dan Tuhan itu apa? Benar. Yang kedua, dosa akan dihapus sama sekali dari alam semesta dengan satu tindakan pemusnahan terhadap dosa. Apa itu? Orang berdosa, iblis, dan malaikatnya yang berdosa secara total akan diapakan? Dimusnahkan. Sehingga tidak akan muncul lagi sengsara untuk kedua kalinya. Saudaraku, satu hari nanti umat Tuhan akan aman dari pengaruh dosa selama-lamanya. Dosa tidak akan muncul lagi. Adik-adik, bukankah itu hal luar biasa anak-anakku? Kalau kita berada dalam kerjaan surga, tidak akan ada lagi dosa dan kita hidup bersama dengan Tuhan begitu nyaman. Ya, kita boleh hidup lebih dekat kepada Tuhan. Baik, Filipi 2 ayat 10-11, Yesaya 45 ayat 23. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang sudah ada di bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kemudian Yesaya 45 ayat 23 katakan, demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan apa katanya? Akan bersumpah dalam segala bahasa. Saudaraku, kalau kita dilihat di sini, satu hal yang sangat-sangat indah Tuhan akan lakukan. Siapa yang membuat pemusnahan dosa dari alam semesta secara final, secara keseluruhan, dan menyeluruh menjadi satu kepastian? Untuk inilah dikatakan dalam 1 Yohanes 3:8. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu apa? Supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Karena anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Kalau sudah lihat di Ibrani pasal 2 ayat yang ke Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Makanya juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas manusia. Jadi kalau ditanya, siapa yang membuat pemusnahan dosa dari alam semesta secara apa? Secara final, secara menyeluruh, ya, menjadi satu kepastian. Siapa? Tuhan katakan, dia. Ia memusnahkan dia. Siapa yang dimusnahkan? Iblis yang berkuasa atas maut. Jadi melalui hidup Tuhan, melalui hidupnya yang tidak berdosa, melalui kematiannya dan kebangkitannya, Yesus membuat pemusnahan dosa menjadi satu kepastian. Saudaraku, bagaimana perasaan Bapa terhadap manusia?
Yohanes 16 ayat 27 kata Bapa sendiri mengasihi kamu. Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia korbankan hidupnya agar kita boleh apa? Selamat. Bapa mengasihi kita, Yesus mengasihi kita. Yohanes 17 ayat 22-23 katakan di sana apa? Engkau mengasihi mereka. Ini ayat 23 bagian akhir. Engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudaraku, jawaban Allah sangat mengasihi manusia. Ya. Allah anak yang sangat mengasihi manusia. Tujuan utama Yesus dalam hidupnya adalah untuk menunjukkan sifat-sifat Bapa melalui kehidupannya. Supaya orang-orang bisa tahu betapa baik, betapa kasih, betapa penyayang Bapa itu sebenarnya. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Allah Bapa kita mengasihi kita. Lebih daripada seorang ayah yang ada di dunia ini. Mengasihi anak-anaknya. Ya, Bapa sabar menantikan, menyambut kita di dalam kerajaannya. Saya sangat senang setelah tahu bahwa Allah Bapa sangat mengasihi saya. Sama seperti Yesus mengasihi saya. Menjadi pertanyaan, bagaimana respon saya? Apakah saya menerima kasih-Nya? Iya atau tidak? Saudaraku, Bapa tidak sabar saat menantikan Anda dan saya. Menantikan Bapak dan Ibu. Dan saudara-saudara semua, menantikan anak-anakku, menantikan adik-adikku. Tuhan menantikan kita. Dia sangat mengasihi kita. Mari kita terima panggilannya. Supaya saya mau datang kepada Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita. Saya bawa pelajaran kita pada malam hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih banyak kepada hamba Tuhan Pendeta Hapular yang sudah memberikan pelajaran yang sangat jelas, dan saya percaya kita semua yang sudah mengikuti pembahasan pada malam hari ini akan merasa puas. Dan terima kasih juga atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan kepada setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Kami ingatkan kembali kepada kita semua, para pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan juga sahabat-sahabat, siswa, dan juga para guru, para sekolah, dan juga para pemimpin-pemimpin lembaga yang lain yang sudah mengikuti kegiatan belajar Alkitab pada malam hari ini. Kami mengajak agar supaya kita tetap mengikuti pembahasan besok dengan judul Nubuatan mengenai Kristus. Kita akan lebih mendetail lagi mendengarkan pembahasan besok tentang nubuatan-nubuatan mengenai Kristus. Untuk itu kami ingatkan kembali kepada kita semua, ajaklah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang belum sempat mengikuti belajar interaktif online pada malam hari ini, agar supaya besok malam bisa bergabung bersama-sama. Dan pada malam hari ini sebelum kita berpisah dari aplikasi Zoom ini, kami sangat memohon hamba Tuhan Pendeta Hapular untuk pimpin kita di dalam doa berkat. Kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu, pimpinan-Mu bagi kami. Terima kasih pada malam hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami kembali mempelajari firman Tuhan. Bagaimana rencana Tuhan terbaik. Asal mula setan kami tahu ya Tuhan. Kami tahu tidak ada yang menciptakan Lucifer, setan ataupun ular tua dan sebagainya. Tuhan menciptakan yang terbaik Lucifer, tapi dia menjadi dirinya sendiri. Kami sudah mengerti Tuhan. Dan kami tahu. Biarlah Tuhan tolong kami untuk mengalahkan setiap godaan-godaan. Karena setan mau menjatuhkan kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak dan kasih sayang Tuhan. Malam ini apabila kami berpisah dan akan beristirahat bersama dengan kami, bangunkan dengan tubuh yang sehat, kembalikan kami besok di Zoom meeting malam hari besok. Kami boleh kembali belajar akan firman. Berkati seluruh pemirsa yang ada baik di YouTube, di Facebook, bahkan di Zoom ini. Biarlah dengan kuasa-Mu, perlindungan-Mu, kami boleh terus melihat kasih Tuhan.
Berikan berkat, kesehatan, kekuatan, hikmat, perlindungan dari surga. Bapa, hamba berdoa untuk masing-masing kami, keluarga kami, berkat-Mu terus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik, mau mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak kepada Bapak Tuhan, Pendeta Afilan, dan juga terima kasih banyak kepada juru bahasa yang sudah mentranslate akan pembahasan kita pada malam hari ini. Kami dari studio mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.